Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah Mbak Niken memimpin berdoa terlebih dahulu. Nah, yang tidak masuk siapa anak-anak pagi hari ini? Oh, Rizky. Kenapa? Sakit ya. Ada suratnya? Kasih ke meja Bapak. Nah, kemarin kita udah membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW beserta hikmah yang kita ambil dari kisah beliau. Nah, sebelum kita masuk pada materi, biar kita bergembira, biar happy dulu, biar semangat belajar, kita menyanyikan lagu, yaitu apa? Lagu Satu-Satu Aku Cinta Allah. Nah, hafal semua kan? Oh, alhamdulillah hafal semua ya. Bapak pimpin. 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah. 2, cinta Rasulullah. 3, cinta ayah bunda. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ulangi. 1, aku cinta Allah. 2, cinta Rasulullah. 3, cinta ayah bunda. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Tepuk tangan. Gimana? Senang semua? Senang. Nah, udah siap menerima materi dari Bapak ya? Siap kan? Alhamdulillah siap. Nah, sekarang dikeluarkan Al-Qur'annya sambil Bapak menyampaikan materi. Nanti jika Bapak suruh salah satu di antara adik-adik di antara anak-anak untuk membaca atau mencari surat yang Bapak suruh, silakan dibaca terjemahannya. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, ada yang tahu? Ada. Nah, sebelum Bapak jelaskan, silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 21. Sudah? Sudah. Nah, Bapak baca terjemahannya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, sifat yang pertama yang dimiliki Nabi Muhammad yaitu sidik, artinya benar. Nah, Nabi Muhammad memiliki sifat sidik ya, artinya benar. Berarti baik secara lisan ataupun perbuatan, Nabi Muhammad itu melakukannya dengan benar, perbuatan maupun perkataannya benar. Nah, lalu sifat yang lawannya sifat sidik yaitu sifat bohong, dusta, kizib atau pembohong. Nah, itu sifat yang tidak dimiliki atau sifat yang mustahil dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu dapat kita garis bawahi ya anak-anak, bahwa tiada ucapan dari Nabi Muhammad itu kecuali Al-Quran, dan Al-Quran itu bukan kemauan atau dari nafsunya, alias Al-Quran itu benar-benar dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi ucapannya? Nah, ucapannya dari wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, bisa atau sumbernya dari surat An-Najm ayat 4 sampai 5. Nah, lanjut ke sifat yang kedua. Apa? Tabligh. Nah, kita bahas amanah dulu. Amanah apa artinya, Mas Rizky? Oh, Mas Rizky nggak masuk ya? Mas Ridho. Nah, artinya terpercaya atau bisa dipercaya. Nah, yang dimasukkan di sini, Nabi Muhammad memiliki sifat yang dapat dipercaya. Jika ada urusan ataupun amanah yang diberikan oleh dari seseorang kepada Nabi, maka Nabi akan menjalankannya sesuai dengan apa yang diamanahkan atau apa yang diberikan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat jadi Nabi, beliau sudah mendapat gelar yaitu Al-Amin. Apa sih Al-Amin, anak-anak? Al-Amin yaitu gelar yang diberikan karena beliau menyampaikan atau melakukan apa yang diamanahkan secara sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, atau sesuai yang apa yang diperintahkan. Nah, silakan buka surat Al-A'raf ayat 68 dan Mbak Nela silakan dibaca. Nah, lalu sifat yang mustahil dimiliki oleh Nabi yang bertentangan dengan sifat Nabi yang ini adalah yaitu khianat. Khianat terhadap siapa? Khianat terhadap orang yang memberikan amanah kepada Nabi. Nah, ada suatu kisah atau cerita pada zaman Nabi ketika Nabi Muhammad SAW ditawari kerajaan, harta, wanita oleh siapa? Kaum Quraisy, agar beliau meninggalkan ilahinya atau Tuhannya atau agamanya atau berhenti menyiarkan agama Islam. Beliau dengan tegas menjawab, demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan di bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkan Allah sampai memenangkan Islam, atau aku hancur karenanya. Jadi Nabi memilih hancur daripada mengkhianati apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi tidak gentar sedikit pun, meskipun ancamannya membunuh Nabi, mengganggu keluarga Nabi. Nah, lalu yang ketiga, tabligh. Tabligh apa artinya? Menyampaikan segala firman Allah yang ditunjukkan oleh manusia disampaikan oleh Nabi. Ah, benar Mbak. Siapa? Oh, Mbak Risma, benar. Nah, coba dibuka surat Al-Jin ayat 28. Nah, artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang sebenar-benarnya ilmunya meliputi apa yang pada mereka dan menghitung segala sesuatu atau satu per satu. Nah, yang terakhir yaitu fatona. Fatona apa artinya? Fatona artinya cerdas. Bagaimana mungkin Nabi tidak memiliki sifat ini, sedangkan beliau selalu menjelaskan tentang agamanya, mendakwahkan agamanya melalui wahyu-wahyu yang turun kepadanya, dan menjelaskan surat atau ayat yang turun
kepada Nabi, sejelas-jelasnya kepada siapa? Kepada kaumnya, kepada umat manusia. Lawan dari sifat Nabi yang ini adalah bodoh. Gak mungkin Nabi mempunyai sikap bodoh anak-anak, karena beliau telah membawa Islam dengan sebenar-benarnya, dengan amanah, tentunya dengan kecerdasannya secara berdakwah. Nah, alhamdulillah Bapak udah menyampaikan materi hari ini. Nah, gimana, udah paham semua anak-anak? Alhamdulillah udah paham kan? Biar paham lagi, Bapak akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok, karena di sini ada 30, maka satu kelompok ada 6 orang. Nah, sekarang Bapak, tiap kelompok Bapak kasih tugas untuk menjelaskan apa yang telah anak-anak tadi pahami secara kelompok ya. Nanti Bapak akan panggil perwakilan satu persatu secara acak dan maju ke depan. Dan nanti tugasnya tiap orang harus mempunyai penjelasannya masing-masing terhadap apa yang tadi Bapak sampaikan. Paham? Paham. Nah, sekarang udah Bapak bagi kan? Silakan Bapak kasih waktu 10 menit, 12 menit karena sudah pukul 9 lebih. 12 menit silakan digunakan dengan baik. Sudah? Sudah. Sekarang silakan maju satu persatu. Rizky nggak ada. Reza, Fatma, Ibnu, Nabil. Silakan maju ke depan. Sudah? Sudah. Nah, setelah tadi adik-adik udah mendengarkan penjelasan dari teman-teman adik, sekarang kita menuju apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat beliau, tentang pengalaman-pengalaman beliau, tentang cara berdakwah beliau. Yang pertama hikmahnya yaitu beliau bersikap adil, yang kedua jujur, dan ketiga keteguhan semangatnya dalam berdakwah, menegakkan ajaran Allah, telah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terus apalagi? Nah, patuh, benar. Oh iya, taat menjalankan ibadah. Nah, taat menjalankan perintah Allah, benar. Menjauhi larangan. Nah, sebelum Bapak ambil kesimpulan, silakan ada yang mau bertanya. Oh, udah pinter-pinter semua, gak ada yang mau nanya ya anak-anak. Udah, kalau gak ada yang nanya, Bapak kasih tugas diselesaikan di rumah secara mandiri, gak boleh diurunan. Besok minggu depan dikumpulkan. Ini nanti diambil kertasnya dari Bapak original. Oke. Sekarang sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih kesimpulan atau kita cari kesimpulannya. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat wajib atau sifat yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh Nabi. Yang pertama amanah, apalagi fatona, oh ya bisa tablik, terus sidik. Nah, apa masing-masing udah tahu kan? Alhamdulillah udah paham. Intinya dari kisah di situ kita dapat ambil hikmahnya yang sudah sampaikan Bapak tadi. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini, kita nyanyikan sekali lagi satu lagu, yaitu Satu-satu Aku Cinta Allah. Jadi 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah, 2, 2 cinta Rasulullah, 3, cinta ayah bunda, 1, 2, 3 jalan masuk surga.
Oke, Bapak cukupkan. Besok kita akan membahas masa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang Bapak cukupkan, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Sekarang Bapak cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.